Kamu sudah kerja keras, hasilnya nyata, deadline selalu dikejar, kualitas selalu dijaga. Tapi entah kenapa, setiap ada omongan soal promosi atau proyek penting, nama kamu nggak pernah muncul. Atasan kamu justru menyebut nama orang lain. Orang yang kalau kamu perhatikan, kerjanya nggak lebih bagus loh daripada kamu. Nah, rasanya kan nggak adil, dan mungkin kamu sudah coba cari jawabannya. Kurang terlihat, kurang vokal, atau kurang dekat sama atasan. Tapi, kalau kita jujur, pertanyaannya sebenarnya lebih dalam daripada itu. Bukan soal kamu perlu lebih keras lagi. Bukan soal pencitraan atau kepura-puraan. Ada gap psikologis yang nyata di antara seberapa kompeten kamu sebenarnya dengan seberapa kompeten kamu terlihat di mata orang yang menentukan arah karirmu. Dan gap itu bisa tumbuh diam-diam tanpa kamu sadari. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata ada yang lebih kompleks dari sekedar bekerja lebih keras lagi. Kenapa gap ini terjadi? Ada satu pola yang sering muncul di kantor, dan hampir semua HR pernah melihat ini. Orang yang paling sibuk, yang mejanya paling berantakan karena penuh kerjaan, yang paling sering lembur, justru sering bukan orang yang dianggap paling kompeten oleh manajemen. Sementara ada rekan lain yang kelihatannya lebih santai, lebih jarang kewalahan, tapi namanya lebih sering disebut saat ada kesempatan penting. Kenapa bisa begitu? Karena ada dua hal yang berbeda tapi sering kita anggap sama. Kompetensi aktual dan proyeksi kompetensi. Kompetensi aktual adalah apa yang benar-benar kamu bisa dan kamu kerjakan. Proyeksi kompetensi adalah gambaran tentang kemampuanmu yang terbentuk di kepala orang lain, termasuk atasanmu. Nah, dua hal ini bisa selaras, tapi juga bisa sangat meleset jauh. Yang bikin rumit, atasan kamu nggak punya waktu untuk mengamati setiap detail pekerjaanmu setiap hari. Mereka membentuk penilaian yang dari sesuatu yang jauh lebih singkat, yaitu momen-momen tertentu yang muncul di permukaan. Cara kamu berbicara di rapat, cara kamu merespon saat ada pertanyaan mendadak, cara kamu hadir secara emosional waktu tekanan datang. Nah, sinyal-sinyal kecil ini akan terakumulasi berbulan-bulan dan dari situ terbentuk sebuah kesan yang menempel lama. Secara psikologis, ada yang disebut sebagai visibility bias. Orang yang terlihat tenang dan terkendali, bahkan di saat yang sulit, cenderung dinilai lebih kompeten oleh orang-orang di sekitarnya. Bukan karena mereka selalu benar, bukan karena mereka juga lebih pinter, tapi karena ketenangan itu memberikan sinyal bahwa situasi ada dalam kendali mereka. Bayangkan dua dokter di IGD yang sama-sama sibuk. Yang pertama berlarian, terlihat panik, terus manggil perawat, nafasnya berat, ngos-ngosan. Terus yang kedua, bergeraknya lebih lambat, langkahnya lebih terarah, bicaranya tenang tapi jelas. Nah, secara hasil mungkin pasien ditangani sama banyaknya. Tapi siapa yang terlihat lebih kompeten? Hampir semua orang akan jawab yang kedua, kan? Nah, itu bukan soal siapa yang lebih kerja keras. Ini soal siapa yang beri sinyal bahwa dia memegang kendali. Dan di kantor, sinyal itu jauh lebih sering terbaca daripada laporan kerja kamu. Bukan karena sistem penilaian yang salah, tapi karena manusia memang bekerja dengan persepsi, bukan dengan data mentah. Atasan kamu pun manusia, dan otaknya secara alami akan membaca pola dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang tersembunyi di balik layar laptop kamu. Jadi, kalau ini bukan soal seberapa keras kamu bekerja, pertanyaannya jadi bergeser. Sinyal apa sebenarnya yang dibaca oleh atasanmu setiap harinya? Nah, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana persepsi terbentuk dari sinyal, bukan dari data. Sekarang pertanyaan lebih spesifik. Sinyal apa persisnya yang paling sering dibaca dan paling sering luput dari perhatian kita sendiri? Yang pertama adalah cara kamu merespon tekanan di depan orang lain. Bukan saat kamu sendirian di meja kerja, bukan saat kamu diam-diam menyelesaikan masalah jam 11 malam. Enggak. Tapi di momen publik, ketika misalnya tekanan datang tiba-tiba dan semua orang melihat. Atau waktu atasan bertanya sesuatu yang belum kamu siapkan. Waktu ada kabar buruk yang harus disampaikan di depan tim. Atau juga waktu rencana yang sudah kamu susun rapi, tiba-tiba berubah di menit terakhir. Nah, di momen-momen itu, respon kamu berbicara jauh lebih keras daripada laporan apapun yang pernah kamu kirim. Kalau yang kamu munculkan adalah kepanikan, banyak penjelasan yang defensif, atau ekspresi wajah kamu yang menunjukkan bahwa kamu merasa terancam, kesan yang terbentuk adalah seorang yang belum siap untuk menanggung tanggung jawab lebih besar. Sebaliknya, kalau kamu bisa tetap berbicara dengan kepala dingin, meskipun situasi yang menekan, mungkin itu bisa memberikan sinyal yang sangat berbeda. Sinyal kedua ada di cara kamu berkomunikasi ke atas. Perhatikan pola ini. Apakah setiap kali kamu mendatangi atasan, kamu membawa masalah? Atau kamu membawa masalah sekaligus arah solusinya? Dua hal ini terdengar mirip, tapi efeknya di kepala atasan sangat berbeda. Yang satu membuat atasan merasa harus menyelesaikan pekerjaanmu, yang satu lagi membuat atasan merasa kamu sudah setengah jalan dan hanya butuh konfirmasi. Dalam jangka panjang, pola komunikasi ini membentuk impresi tentang seberapa mandiri dan matang caramu berpikir.
Sinyal ketiga, nah ini yang paling sering diabaikan, adalah bagaimana kamu dalam diskusi. Bukan kehadiran fisik, tapi kehadiran suara dan perspektif. Apakah kamu sering jadi orang yang baru bicara kalau sudah tanya langsung? Apakah pendapatmu lebih sering muncul ketika di akhir diskusi, ketika semua orang sudah menetapkan arah? Nah, atasan akan mengamati pola ini dan cenderung mengkategorikan orang seperti itu sebagai eksekutor yang baik, tapi bukan pengambil inisiatif. Dan banyak di organisasi, promosi pergi ke yang kedua, bukan orang yang pertama. Ada sinyal keempat yang juga punya bobot besar, cara kamu mengelola kesalahan. Hampir semua orang pernah salah di kantor, itu bukan pembedanya. Yang membedakan adalah apa yang terjadi setelah itu. Apakah kamu refleks mencari penjelasan mengapa itu bukan sepenuhnya salahmu? Apakah kamu perlu waktu lama sebelum bisa bicara soal itu dengan kepala dingin? Atau kamu bisa mengakui, menyerap pelajarannya, dan langsung bergerak memperbaiki tanpa drama yang berlarut? Nah, kematangan dalam mengelola kesalahan adalah salah satu sinyal paling kuat tentang kapasitas seseorang untuk memimpin. Jadi satu hal yang perlu digarisbawahi, semua sinyal ini bukan soal acting, bukan soal pura-pura tenang padahal panik, atau pura-pura punya solusi padahal bingung. Nah, itu justru lebih mudah terbaca dan lebih cepat merusak kepercayaan. Ini soal kematangan psikologis yang tumbuh dari dalam, yang bisa dilatih dan dibangun secara nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara merubah sinyal-sinyal itu tanpa harus jadi orang yang berbeda dari dirimu sendiri? Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, satu framing yang perlu kita sepakati dulu. Ini bukan tentang berpura-pura kompeten. Ini tentang memastikan kompetensi yang ada, kompetensi yang sudah ada dalam dirimu, itu terlihat dengan cara yang bisa dibaca oleh orang lain. Karena kalau kamu sudah kerja keras, tapi caramu mengkomunikasikannya nggak sampai ke orang yang tepat, itu bukan kemenangan yang lengkap. Langkah pertama ada di meeting. Dan ini bukan soal harus lebih banyak bicara. Banyak orang yang di-underestimate di mata atasannya bukan karena dia diam, tapi karena ketika mereka berbicara, kata-katanya terlalu panjang, atau terlalu banyak konteks sampai poin utamanya tenggelam. Atau justru karena saking singkatnya sampai terkesannya asal jawab. Coba perhatikan pola ini. Di meeting berikutnya, pilih 1 atau 2 momen untuk berbicara, tapi pastikan kalimatnya spesifik dan solutif. Bukan, iya saya setuju dengan yang tadi, tapi coba seperti ini. Kalau kita coba lihat dari sudut pandang ini, kita bisa potong satu tahap yang selama ini jadi bottleneck. Nah, kalimat seperti itu akan lebih berbekas daripada 10 kalimat persetujuan yang pasif. Langkah kedua, kelola narasi tentang pekerjaanmu sendiri. Jangan tunggu sampai atasan bertanya, bagaimana progres proyeknya? Terus baru kamu menjawab dengan daftar panjang yang sudah selesai. Bangun kebiasaan update singkat yang proaktif, tapi bukan sekedar laporan status. Yang membedakannya adalah kamu juga menyertakan cara berpikirmu. Contohnya, saya pilih pendekatan ini karena resikonya lebih terkontrol kalau ada perubahan di tengah jalan. Nah, kalimat seperti itu tidak hanya menunjukkan progres, tapi juga menunjukkan bahwa kamu berpikir ke depan. Itulah yang atasan baca sebagai sinyal kesiapan untuk tanggung jawab lebih besar. Nah, langkah ketiga mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya nyata. Latih jedamu sebelum menjawab. Ketika ada pertanyaan mendadak atau situasi menekan, jeda 2 detik sebelum buka mulut bukan tanda kamu bingung. Orang yang langsung menjawab terlalu cepat sering terdengarnya seperti reaktif. Orang yang narik nafas sebentar, lalu menjawab dengan terukur, terdengar seperti orang yang berpikir sebelum berbicara. Perbedaannya tipis secara waktu, tapi sangat terasa dalam persepsi. Yang keempat, dan ini yang paling dalam nih, kenali pola komunikasimu sendiri. Apakah kamu orang yang cenderung terlalu detail sampai pesan utamanya hilang di tengah-tengah, atau justru terlalu singkat sampai orang lain tidak punya konteks yang cukup untuk memahami apa yang kamu maksud? Dua pola ini sama-sama bisa merusak persepsi, meski dari arah yang berbeda. Yang pertama, terkesan sulit dipahami. Yang kedua, terkesan tidak memikirkan penerimanya. Nah, mengenali pola ini butuh kejujuran terhadap diri sendiri, dan itu tidak selalu mudah. Karena kita kan cenderung merasakan apa yang ingin kita sampaikan, tapi sulit merasakan bagaimana kita sebenarnya diterima oleh orang lain. Disinilah pemahaman tentang karakter dasar dirimu sendiri jadi sangat krusial. Bukan sebagai teori, tapi sebagai alat navigasi yang konkret. Jujur-jujuran sebentar dari sisi HR. Penilaian karyawan itu jarang terjadi di sesi formal. Yang paling sering membentuk kesan justru momen-momen kecil yang tidak ada di agenda manapun. Obrolan singkat di lorong setelah rapat, cara seseorang bereaksi ketika ada perubahan mendadak, ekspresi wajah saat mendengar keputusan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, semua itu terakumulasi diam-diam, dan ketika tiba saatnya ada keputusan promosi atau penugasan strategis, yang diingat bukan laporan kinerja 6 bulan yang lalu. Yang diingat adalah kesan keseluruhan yang sudah terbentuk jauh sebelum itu. Nah, disinilah banyak karyawan berkinerja tinggi tanpa sadar kehilangan kesempatannya. Bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena mereka tidak pernah membangun bahasa yang bisa dibaca oleh orang-orang yang mengambil keputusan tentang karir mereka. Mereka berbicara dalam bahasa
hasil kerja. Sementara atasan membaca dalam bahasa sinyal karakter. Dan sebagai HR, saya rasa ini adalah gap yang paling menyedihkan untuk dilihat. Karena solusinya sebenarnya ada. Bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan memahami diri sendiri lebih dalam. Cara berpikirmu, pola komunikasimu, bagaimana ketika kamu hadir di bawah tekanan. Nah, ketika kamu paham itu, kamu bisa mulai mengelolanya dengan lebih sadar. Dan itu bukan kemewahan, itu adalah kebutuhan profesional. Jadi kalau ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari obrolan kita ini, kompetensi yang tidak terlihat dalam banyak situasi nyata di dunia kerja punya efek yang sama dengan kompetensi yang tidak ada. Bukan karena sistemnya yang tidak adil, tapi karena komunikasi adalah bagian dari kompetensi itu sendiri. Kalau kamu merasa selama ini kamu sudah bekerja keras tapi terus terlewat, bukan berarti kamu kurang. Mungkin kamu hanya belum menemukan cara yang tepat untuk menunjukkan apa yang sudah ada dalam dirimu. Nah, salah satu cara paling objektif yang saya tahu untuk memahami pola komunikasi, cara berpikir, dan karakter dasar diri sendiri adalah dengan menganalisa tulisan tangan. Di situ akan kelihatan nih pola yang sering tidak kita sadari sendiri. Misalnya bagaimana kita merespon tekanan, bagaimana kita memproses emosi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kamu penasaran, kamu bisa mulai dari materi gratis ini di grafologiindonesia.com/gratis. Saya Dila, dan ini HR Insider dari Grafologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.